Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Sayyidina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pemirsa Safina yang mulia, atau ikhwan, akhwat, bapak ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Puja, puji, sembah, syukur, sujud, taat, tunduk hanya pada Allah, Tuhan yang tidak ada lagi Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya semua kita akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi terakhir, Rasul penutup, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau yang Allah sucikan, dan para pengikut beliau yang setia dari mulai sahabat sampai hari ini dan ke depan. Baik, pemirsa yang budiman, shaimin, shaimat, kita alhamdulillah sekarang ada di bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dalam suasana berbeda. Bagaimana berbedanya? Ya, saya tentu kalau soal puasa ya taqabbalallahu a'malakum, semoga Allah terima salih ala amal, amal saleh kita, iman kita, ibadah kita, salat kita, puasa kita, khumus kita, dan lain-lain. Hanya seperti itu. Tapi saya ingin sedikit bicara tentang kondisi, ya. Kondisi ini sekarang nih beda, ya. Dulu Nabi aja, Nabi kita, Nabi sampai bisa terusir dari Mekah ke Madinah. Allah, meninggalkan tanah tumpah darah, meninggalkan ibu pertiwi, tempat kelahiran Nabi, tanah suci Mekah, menuju utara. Karena apa? Ya karena sedikit pembela, sedikit ansor, banyak musuh. Begitu pula dengan ahlul bait yang lain kita saksikan. Putri Nabi, ya, hak-haknya kita sudah tahu, kita baca dalam sejarah. Padahal putri Nabi, Nabi katakan, Fatimah bid'atum minni. Man adaha faqad adani. Yang mengganggu Fatimah, nyakiti Fatimah, berarti menyakiti Rasulullah. Tak urung, ada saja ya kasus yang kita bisa baca dalam sejarah. Sampai Sayyidah Fatimah dimakamkan dalam kondisi seperti itu. Alaihassalam, alaihassalam. Imam Ali sampai bisa terbunuh, Imam Hasan sampai bisa diracun, Imam Hussein sampai bisa dikhianati, jadilah perang yang tidak seimbang, sampai terbunuh, penggal leher beliau yang mulia. Keluarga Nabi 18 terbunuh, syahid, sahabat-sahabatnya 50 lebih syahid dalam peristiwa Karbala. Begitu pula keluarga Nabi yang lain, ya, As-Sajjad wal Baqir wal Sadiq alaihimussalam, Al-Kadhim wal Ridha wal Jawad alaihimussalam, Al-Hadi wal Askari, ya, alaihimussalam, diganggu, dipenjara, dianiaya, diracun, disiksa, dan lain sebagainya. Ini orang-orang suci, seperti itu keadaan. Nah, karena itu Allah simpan Al-Muntadhar, Al-Mahdi, Al-Qaim, Qaim Ali Muhammad, disimpan satu. Untuk didatangkan nanti kalau kapan? Kalau Ansor sudah cukup. Karena Ansar ini penting sekali, Ansar. Orang suci sudah sangat siap memimpin. Ya, maksum dari mulai Nabi sampai A'immah sudah sangat siap memimpin alaihimussalam. Yang tidak siap umat. Umat seperti kondisinya jauh dari siap. Jauh daripada apa yang rahbar Sayyid Al-Qaid hafizahullah katakan, fi halati ta'ahhub, ya, an yakunu muta'ahhibun, mesti dalam kondisi siap siaga, siap minta
misalnya Nabi atau Imam Maksum, siapkan sandang, siap, ada. Ada Nabi dan Maksum menderita kalau sandang kurang. Siapkan pangan, siap semuanya. Siapkan papan, rumah-rumah walaupun sederhana, siap. Perpustakaan dan semuanya untuk kemajuan umat siap. Nah, tapi tidak ada yang siap. Ya, sedikit sekali yang siap sehingga orang-orang suci bisa terbunuh, teraniaya, ya, mata masmuman, masjunan dan lain sebagainya. Meninggal dalam keadaan diracun, dipenjara, muadzaban, disiksa dan lain sebagainya, teraniaya. Karena tinggal satu ini dinanti. Nah, sekarang di 1443 Hijriah ini, alhamdulillah, setelah berlalu waktu dari kelahiran Imam Zaman sampai al-ghaibah al-sughra wal-ghaibah al-kubra, sampai sekarang ini dihitung-hitung, kemarin itu ada yang hitung 1188 tahun yang lalu, umat sudah makin matang. An-nuduj, nadij, makin matang. Alhamdulillah. Nah, karena itu kita Syiah Halifi Indonesia, para pencinta keluarga Rasulullah di Indonesia, para pencinta NKRI, ya, kita mesti harus dalam keadaan muta'ahibin, siap siaga, tingkatkan, ya. Karena Imam Mahdi adalah munqidhul basyariyah yang akan menegakkan keadilan yang Tuhan inginkan di muka. Sayyid Al-Qaid mengatakan saya zahar al-Mahdi al-maw'ud alaihi salam dimna ajwa musa'idah munasibah. Mahdi yang akan menegakkan 100% keadilan yang betul-betul penopangnya itu matang, betul-betul mantap. Walaysa dimna ajwa ghair musa'idah. Faqad kana hunaka man yadhunnun fi tilka al-ayyam annahu yanbaghi tarkul alam yamtali' dhulman wa jawran. Ya, tidak seperti pemahaman sebagian orang, oh, biarin aja kacau dunia, biarin aja penuh dengan kezaliman, biarin aja yang dominan adalah keburukan, kemungkaran, narkoba, pornografi, korupsi dan lain yang keburukan-keburukan itu. Tidak seperti itu, ya. Baru kalau sudah seperti itu sebagian orang bilang yang keliru dari para Syiah Ali yang keliru seperti itu. Biarin aja. Tidak bisa. Waqad kunna naqul innal amr laisa kadzalik. Bukan begitu kata Sayyid Al-Qaid, rahbar kita. Bal inna hukumat al-Mahdi hiya hukumat al-mi'a bil-mi'a. Pemerintahan Imam Mahdi adalah pemerintahan global, pemerintahan internasional, pemerintahan dunia yang akan ada keadilan 100%, kebaikan 100%, keharmonisan 100%. Nah, tapi kata beliau, wa qabla al-wusul ila hadhihi an-nisbah, sebelum tiba pada 100% ini, yang bagi al-wusul ila al-10 bil mi'ah, wal-20 bil mi'ah, wal-30 bil mi'ah, wal-50 bil mi'ah, dan selanjutnya, mesti kita berusaha. Syiah Afrika, Syiah Asia, termasuk kita di Indonesia, Syiah Eropa, Syiah para pencinta Ahlul Bait di Afrika, Asia, Eropa, Amerika, Australia, Antartika, ya, kutub dunia bagian utara, bagian selatan, dan lain-lain, harus mempersiapkan 10%, menuju 20%, menuju 30%, 40%, 50%, dan selanjutnya, hatta tatahajjaq al-mi'ah bil mi'ah, sampai nanti di tangan beliau baru disempurnakan menjadi 100%. Hasanan, unzuru ila hukumatina. Lihatlah pada pemerintahan yang dibangun itu oleh Imam Khomeini, sahabat Indonesia, sahabat negeri kita yaitu Republik Islam Iran, ya. Lihatlah sejak 1979, 43 tahun yang lalu, ya. Wagayyimu kam hiya nisbatuha bil muqaranah. Berapa persen kira-kira yang sudah disiapkan oleh mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, para penanti aktif di negeri tersebut, ya, negeri sahabat kita itu. Berapa persen yang sudah mereka siapkan? Luar biasa. Teknologi maju, kedokteran maju, apalagi itu namanya rudal, keren-keren rudal, akurat betul rudalnya,
sehingga penjajah Israel ketakutan, dan musuh yang katanya hebat juga mikir 12 kali, 14 kali, mikir 19 kali, 21 kali, selikur. Masya Allah, luar biasa. Kam nisbatuha bil muqarana ma'a hukumat al-Imam al-Mahdi. Berapa persen yang telah disiapkan oleh negara sahabat kita itu, ya, kalau dibandingkan dengan yang paripurna nanti pada zaman Imam Mahdi. Berarti mereka sudah keren, sudah hebat, sudah sangat serius. Mahma kanat nisbatuha fa innaha satataqaddam. Berapapun persentasenya hanya Allah yang tahu. Mungkin udah 20%, 30%, mungkin 40%, wallahu alam. Tapi pasti akan maju, tambah kemajuan, tambah keren, tambah hebat, ya, tambah cantik, masya Allah, tambah bagus, bisyaklin tadriji, mengalami gradasi makin bagus, step by step, tahap demi tahap, ila antasil li hukumatil Mahdi, sampai Allah izinkan keluar Imam Mahdi, muncul Imam Mahdi. Nah, kita Syiah Indonesia jangan ketinggalan zaman. Ya wallati hiya hukumat Islamiyah, di zaman Imam Mahdi, itulah yang namanya pemerintahan Islam yang disenangi oleh orang. Kalau sekarang kan orang karena ada kesalahan beberapa segelintir putra-putri Islam, sehingga ada orang bilang, wah ngeri ya Islam ya, wah serem ya, kok pakai ngebom begitu ya, yang nggak salah dibom oleh para teroris yang angkat bendera Islam. Jadi tidak salah mereka yang keliru paham pada Islam itu, tidak salah 100%, karena ada kesalahan langkah dari sebagian putra-putri Islam juga yang ngawur seperti itu. Ya, sampai menuju Imam Mahdi. Nah, ini awan segera tersibak. Ya, keindahan yang dibawa oleh Rasulullah, junjungan kita, keindahan yang dibawa oleh Imam Ali, yang dikagumi oleh para ilmuwan-ilmuwan barat, ya, Masya Allah, ya, sampai kekaguman banyak pihak lah, bukan hanya kita muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tapi teman-teman dari Kristen, Hindu, Buddha, banyak yang kagum pada Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, dan lain-lain, luar biasa, alaihimussalam, ya. Nah, tetapi awan masih menggelayut karena adanya pemerintahan yang zalim sepanjang zaman, pemerintahan yang yang hegemonik, yang zalim, yang destruktif, yang jauh dari nilai-nilai Islam, tapi mengatakan Islamiyah, khilafah Islamiyah, ya, Umayyah ngaku khilafah Islamiyah, Abbasiyah ngaku khilafah Islamiyah. Coba suruh baca yang benar. Mereka musuhin siapa itu? Musuhin keluarga Rasulullah. Gimana khilafah Islamiyah memusuhi keluarga Rasulullah? Nah, jadi kata Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, bahwa satu hari kelak, mudah-mudahan satu hari yang tidak terlalu lama, yaitu akan awan yang menggelayut akan tersingkap, sehingga penduduk bumi akan melihat keindahan ajaran Ahlul Bait, akan dapat gizi yang bagus, mineral yang bagus, vitamin yang bagus, tentu gizi dan vitamin spiritual, ya. Ya, itu pesan Nabi, pesan Aimah, pesan lagu kebangsaan kita juga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau bangun badan aja, lihat musuh takut, lihat ingin merusak bangsa dan negara takut, lihat yang merusak agama takut. Yang penting bukan saya, yang penting bukan saya. Nah, seperti itu. Kalau membangun jiwa, maka kita akan maju. Kita akan maju, kita akan bersihkan. Nah, sekarang para ansor ini, para pembela, para penanti yang penanti positif yang bekerja terus, ya, kerja di level individual, kerja mempersiapkan kedatangan Imam Mahdi, ya, kerja di level orang per orang individual, kerja di level banyak keluarga-keluarga pencinta Ahlul Bait juga lagi siap-siap, kerja di level ormas. Alhamdulillah kita punya ormas sejak 12 tahun yang lalu, kita udah punya, alhamdulillah, ada ABI, ada Ijabi, ya. Ini juga kerja ta'ahub, kerja para muta'ahibin, mereka yang siap siaga, ya. Istirahat sedikit, siap lagi, istirahat sedikit, kerja lagi, istirahat sedikit, lakukan agenda-agenda positif lagi. Nah, ini rahbar katakan, ini saya bacakan, ngambil barokah.
Wa sawfa yatadawwaq jami' afradil bashar, nanti seluruh penduduk bumi ini, bangsa apapun, agama apapun yatadawwaq, akan merasakan, mencicipi fil mustakbal tentang keadilan dan lain sebagainya itu. Na'mal an la yakun ba'idan jiddan. Ini kata beliau di halaman 54 dalam buku Nadharatil Intidhar. Dan saya berharap, kami berharap kondisi adil itu, bagus itu, ya, tidak terlalu lama, tidak jauh lagi, insyaallah. Ta'amul adalah, keadilan bil ma'na al-haqiqi, dengan maknanya yang sebenarnya, ya, bukan sekedar klaim adil seperti di negeri kita ini, hanya kutip Pancasila yang bagus itu, yang indah itu, yang sudah menjadi konsensus kebangsaan kita, tapi sekedar baca-baca aja. Sama Tuhan enggak serius, adil beradab enggak serius. Makanya persatuan Indonesia mengkhawatirkan, karena itu harus seriuslah dengan Tuhan, mendekat ke Tuhan, apalagi di bulan Ramadan, seperti itu. Ya, puasa 1443. Ahadiyat tilka ad-daulah al-ilahiyah wal hukumah ar-rububiyah, ya. Kondisi atau penegakan sebenarnya daripada pemerintahan global, nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai teologis kebenaran itu ala wajhi hadhil ard, di seluruh muka bumi, fi anna jami' semuanya, ya, afradil bashar, artinya teman-teman non muslim juga akan mengatakan memang keren Islam, ya, adil, harmonis, indah Islam. Kapan itu? Ya harus singkap dulu, kerja keras. Fi anna jami' afradil bashar sayanaluna hissatahum, semua penduduk bumi akan mendapatkan bagian mereka, minat dari apa? Bagian apa? Minat ta'arruf 'alal haqiqah, ya, untuk mengenal apa yang disebut dengan kebenaran yang dibawa, diperjuangkan oleh Rasulullah di kebun korma, di lereng bukit, di pasar tradisional, di di desa, di kota, di kampus, di kampung, dan lain sebagainya, diperjuangkan oleh Rasulullah dan a'immah kita alaihimussalam, akan betul tersingkap wal amal biha, dan akan orang bilang, iya, kami akan realisir, kami akan kerjakan, kami akan amalkan, kami senang. Seperti itu. Wa mahma sa'al jababirah, walaupun para kaum despotik, yang raja, penguasa-penguasa yang zalim, yang serakah, wal mustakbirun, para orang-orang kelompok sombong, kelompok arogan, wa kanizu al amwal, mereka yang menumpuk harta, wal mutaghadrisun, para kaum arogan dunia, haulal alam, apapun yang mereka mau halangi, sayajizun an mana hadhil harakah, mereka akan rapuh, lumpuh, tidak mampu, bengong bakalan semuanya untuk mencegah gerakan dan perjalanan manusia seperti ini. Orang akan menuju kesempurnaan. Karena itu kelirulah yang mengatakan dikit-dikit, wah hari kiamat ini udah mau datang. Kalau lihat gunung meletus, kebakaran di mana-mana, banjir, tsunami, dan lain-lain itu, gedung tinggi-tinggi, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Banyak umat Islam karena kurang baca, bilang, wah ini kiamat sudah mau datang. Tidak. Sebelum kiamat datang, akan ada dulu pemerintahan Imam Mahdi, Imam ke-12 dari keluarga Rasulullah, cucunda Rasulullah, yang diyakini juga oleh seluruh kaum muslimin. Ahlus sunnah, saudara kita yakin bahwa Imam Mahdi dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, akan lahir. Walaupun ada sedikit dari mereka yang mengatakan wulid, sudah lahir. Ya, kemudian juga ada kita Muslim Syiah, pencinta Ahlul Bait juga mengatakan sudah lahir, sedang menanti. Maka itu kita akan bekerja terus. Nah, karena itu kita minta pada saudara kita kaum muslimin Ahlus Sunnah untuk memperjelas. Misalnya hadis yang mereka katakan bahwa yang meninggal, man mata walam ya'rif imam zamanihi, barang siapa yang meninggal, mati atau meninggalkan dunia ini, tidak mengenal imam zamannya, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, kita minta kepada saudara kita kaum muslimin Ahlus Sunnah untuk memperjelas siapa imam zamannya. Imam zamannya, kata Syekh Makarim Syirazi, kemarin saya baca,
hafizahullah, masa imam zaman ini adalah presiden Libya, masa imam zamannya ini adalah presiden Mesir misalnya, masa imam zamannya ini adalah apa namanya, misalnya Raja Emirat Arab, ya bukanlah. Makanya teman-teman saudara kaum muslimin ahlus sunnah harus lebih serius memahami imam zaman, karena kalau tidak tahu risikonya berat sekali, disebut sebagai mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, kita tidak mau seperti itu. Sedikit lagi ya, bahwa alam ini, dunia ini secara global, masarul basyariyah at-tabi'i minas sayr nahwas salah. Pasti menuju makin sempurna, makin bagus, ya, makin reformis, makin salah, makin baik. Tab'an la wujud li tafrat min al-a'mal al-ilahiyah ala wajhi al-adif al-a'mal tunjaz wifqa aliyatuha at-tabi'iyah. Lakin hakadha hiya tabi'at wa fitratul alam. Tabi'atul alam hiya sayr nahwal kamal. Ya, alam ini diciptakan Tuhan. Walaupun kita baca ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua, puluhan juta gugur, terbunuh, belum lagi di negeri masing-masing ada perang ini, perang itu, perang sesama anak bangsa. Kita misalnya di negeri kita waktu penjajahan Belanda berhasil diadu domba kerajaan di berbagai pelosok Nusantara kita, antara anak bangsa, antar keluarga keraton. Ya, paman membunuh ponakan, ponakan membunuh paman, kakak membunuh adik, adik membunuh kakak. Itu terjadi perang di mana-mana. Walaupun demikian, walaupun dunia syarat atau penuh sekali dengan sejarah peperangan, baik lokal, regional, global, internasional, tetapi insya Allah akan tersibak. Nah, harapan kita, insya Allah mudah-mudahan Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa, 3 kota suci ini, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, wal Quds Al-Syarif, ya, Yerusalem, mudah-mudahan tahrirnya tak lama lagi. Kenapa? Karena Ansar imam zaman sudah makin banyak. Dulu zaman Imam Hussein hanya 72 gugur. Kemudian bergerak zaman, mungkin tambah jadi 720. Mungkin setelah itu tambah menjadi 7.200. Mungkin tambah jadi 720.000, 720.000, dan sekarang yang betul-betul ingin pasang badan untuk kebaikan dunia, keharmonisan dunia, untuk melawan kaum arogan dunia, kaum serakah, Amerika, Zionis, dan jongos-jongosnya beberapa raja di negeri Arab itu dan di tempat lain, maka diperlukan perjuangan. Nah, sekarang front kebaikan sudah terbentuk, ya, mukminin sejati bersama koalisinya, akal sehat dari agama apapun sudah terbentuk, dan kaum jahat yang dipimpin oleh Zionis Israel Yahudi, ya, dan koalisinya, front kejahatan ini juga sudah terbentuk. Jumlahnya masing-masing punya pasukan, kaum kebenaran punya puluhan juta, dan mereka juga bisa menyewa kaum preman dari mana-mana, karena uangnya banyak ini. Allah kasih kesempatan, Allah backup mereka dalam tanda petik, ya, bi amwalin wa banin, dengan harta dan putra-putra mereka. Bahkan mereka sudah dengan selembar surat Balfour itu mereka sudah kumpul di Palestina al-Muhtallah, Palestina yang terjajah. Maka peperangan antara orang baik dengan orang jahat ini tidak bisa dihindari, dan insya Allah pembebasan kota-kota suci yang 3 itu, ulal kiblatain, dan kiblat kita yang sekarang akan segera, mudah-mudahan insya Allah, dan kita siapkan sedemikian rupa. Kita muslimin Indonesia, kita para pencinta Ahlul Bait Indonesia tidak boleh ketinggalan. Mari kita siapkan diri sebaik-baiknya, karena awan yang menggelayut, yang menghalangi ajaran suci Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Rasul penutup, kekasih Allah, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selama ini menggelayut oleh arogansi mereka. Mari kita sibak ini awan dengan perjuangan kita. Mudah-mudahan kita terpilih, mudah-mudahan kita bagian dari Ansor Al-Imam Al-Hujjah alaihissalam. Selamat menjalankan sisa ibadah puasa kita Ramadan 1443 Hijriah. Taqabbalallahu a'malana wa a'malakum salihal a'mal. Waffaqana Allahu wa iyyakum linusrati hadza al-imam al-muntazar
al-mahdi arwahuna liturabi maqdamihil fida, dan semoga yang berniat baik kepada bangsa dan negara kita Allah berikan kesempatan untuk memimpin negeri kita menuju cita-cita luhur kemerdekaan, dan siapa saja yang berniat buruk, serakah, ya, hanya untuk kepentingan dirinya, partainya, kelompoknya, mudah-mudahan Allah berikan kecerdasan rakyat tidak memilih mereka. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.